bagi pemerintah buka saja untuk mengatasi isu-isu miring, dipolitisasi. Memang pertimbangan politik perlu untuk menduduki jabatan publik, itu harus kita akui. Tetapi juga tidak boleh melepaskan the right man and the right place. Dana yang kita keluarkan untuk makan bergizi gratis itu triliunan. Duit siapa? Duit rakyat. Duit daripada keluarga korban itu. Tribuners, belakangan ini publik dihebohkan dengan maraknya kasus keracunan yang diduga kuat berkaitan dengan konsumsi produk makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi salah satu program andalan dari pemerintah. Di tengah polemik ini muncul pertanyaan besar, apakah program semacam ini sekedar kesalahan distribusi, sementara banyak kesan yang membuat kasus MBG ini seolah dipolitisasi. Prabowo sendiri, Tribuners, mengaku bahwa MBG masih banyak kekurangan, namun pemerintah tidak berupaya menghentikan program ini. Bagaimana cerminan MBG ini bagi citra pemerintah? Hari ini saya Mariana Anda akan membahasnya di program Tribun News on Focus bersama narasumber kita hari ini, pengamat komunikasi politik, ada Bang Emrus Sihom. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Bang Emrus, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Maria, bagaimana teman-teman di studio, dan salam sehat buat Tribuners dimanapun berada. Alhamdulillah Bang Emrus sehat. Bang Emrus, langsung saja kita ke topik hari ini begitu ya. Saya mau minta pengantar dulu dari Bang Emrus terkait bagaimana kemudian Bang Emrus ini sebagai pengamat komunikasi politik begitu melihat maraknya kasus keracunan dari MBG yang harusnya ini justru menjadi program unggulan dari pemerintah. Baik, kita coba dari dua sisi ya. Andaikan penyelenggaraan dari makan bergizi gratis ini tidak ada masalah, tidak ada keracunan, saya kira persepsi publik sangat positif bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Tetapi fakta menunjukkan bahwa sudah mencapai 5.000 lebih, bahkan ada media mengatakan 6.300 lebih menjadi korban mereka keracunan. Tentu ini akan mempengaruhi persepsi publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Tetapi harus kita akui bahwa Prabowo Subianto punya niat dan maksud baik dan tujuan mulia meningkatkan gizi anak-anak kita. Karena saya setuju apa yang dikatakan oleh Prabowo Subianto. Mereka itu coba bayangkan, mereka makan nasi dan hanya garam saja. Tentu asupan gizi sangat diperlukan. Nah, sebagai program unggulan, sebagai sesuatu hal yang dijanjikan oleh Prabowo di dalam campaign kemarin, seharusnya ini dilakukan dengan baik dan sangat terencana. Dan ini menyangkut adalah manusia dan kemanusiaan. Oleh karena itu harus zero accident. Tetapi apa yang terjadi? Sangat memilukan. Bahkan ada pandangan yang mengatakan bahwa dari sekian juta penerima makanan bergizi gratis yang kena keracunan itu sekitar 5.000 lebih misalnya. Hanya sekian persen dan sangat kecil dari sudut persentase. Betul bahwa itu tidak signifikan dari segi jumlah penerima dan jumlah yang menjadi korban daripada keracunan tersebut. Tetapi jangan lupa bahwa negara kita berdasarkan Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, kemanusiaan yang kita garis bawahi. Oleh karena itu, satu orang tidak boleh terjadi keracunan tersebut. Karena satu manusia sangat berharga. Jadi tidak boleh dihitung secara kuantitatif. Hanya sekian persen atau tidak signifikan. Tidak bisa angka statistik seperti itu digunakan ketika berdampak kepada manusia. Kecuali memang, misalnya di dalam kasus katakanlah buah-buahan. Katakanlah 100%, 5% busuk, 95% tidak busuk. Signifikan, sangat bagus. Atau bisa digunakan itu misalnya ketika kita beternak. Dari 100%, 5% yang kita ternak itu katakanlah sakit, 95% sehat dan bagus. Itu namanya signifikan, tidak rugi. Tetapi ini persoalan manusia dan kemanusiaan. Sehingga ketika orang berpendapat bahwa ini sangat sedikit, tidak boleh. Karena satu manusia sangat berharga. Dan satu manusia bisa melakukan perubahan sosial. Kita ambil contoh sederhana.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hanya satu orang, toh tidak dua orang. Tetapi di bawah kepemimpinan beliau bangsa ini bisa mempunyai harapan besar. Jadi manusia adalah berharga. Tidak boleh dikuantifisir. Artinya mau saya katakan, manusia harus dilihat secara kualitatif. Satu manusia bisa melakukan perubahan sosial. Coba kita misalnya katakanlah penemu listrik Thomas Alva Edison, ya, coba dikonfirmasi. Kan bukankah itu melakukan perubahan? Temuan-temuan baru dilakukan oleh satu orang, misalnya di bidang kesehatan dan lain, dan perubahan. Jadi satu manusia sangat berharga. Oleh karena itulah kemarin pernah terjadi kesalahan atau keracunan. Jumlahnya memang tidak sebesar yang sekarang. Harusnya ini dilakukan oleh teman-teman Badan Gizi Nasional, melakukan suatu evaluasi, penilaian, dan dilakukan mampu telusur mengapa bisa terjadi seperti itu. Maka dilakukanlah perbaikan-perbaikan. Kemarin sudah terjadi sebelum ini. Oke, tetap kita tidak sependapat, satu orang nggak boleh korban. Tapi sudah terjadi, ini kan bisa masukan yang sangat berharga yang harus dilakukan oleh Badan Gizi Nasional sehingga penyelenggara tidak terjadi sampai korban 5.000 lebih anak-anak kita. Hati ini pilu melihat itu. Saya tidak terbayang oleh saya. Mudah-mudahan video yang beredar tidak editan. Mereka susah bernapas. Andaikan itu saya, andaikan itu ibu, andaikan itu ketua atau kepala Badan Bergizi Nasional mengalami seperti itu, atau cucu saya atau cucunya kepala Badan Bergizi Nasional, bagaimana perasaannya? Jadi harus kita empati melihatnya. Jadi saya terus terang mengatakan bahwa ini suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Untuk itu saya pikir Bapak Presiden Prabowo Subianto sangat tepat mengatakan diperlu penguatan. Kan begitu? Penguatan tentang penyelenggaraan makan bergizi gratis tersebut. Penguatan suatu hal yang baik dilakukan. Demikian. Baik, meskipun begitu Bang Emrus, apakah hal ini secara langsung begitu merusak citra dari pemerintah dan justru program yang dibanggakan dari Prabowo ini justru menurunkan kepercayaan publik kepada pemerintah, Bang Emrus? Baik, sangat tergantung bagaimana menghandle masalah ini. Kalau dihandle dengan baik, artinya tidak ada suatu kejadian program atau apa tidak pernah mengalami suatu hal yang katakanlah kekurangan. Tapi bisakah ini menjadi suatu evaluasi tidak boleh terjadi lagi ke depan? Kalau penghandelannya sangat bagus, saya kira masyarakat akan mempunyai persepsi recovery daripada persepsi publik kepada pemerintahan Prabowo Subianto sebagai program unggulan. Oh, ternyata ditangani dengan baik begitu. Tetapi kalau ini masih terjadi, saya pastikan bahwa masyarakat akan menimbulkan persepsi kurang baik kepada pemerintahan Prabowo, terutama kepada Badan Gizi Nasional. Untuk itu saya pikir Kepala Badan Gizi Nasional perlulah melakukan introspeksi di dalam penyelenggaraan. Saya pastikan dengan terjadinya 5.000 lebih, saya melihat bahwa kepemimpinan daripada Kepala Badan Gizi Nasional itu lemah di bidang pengawasan. Bu, di Jepang hanya berbicara tentang arah angin, seharusnya arah angin ini ke sini, masyarakat protes, kok ke kami arah anginnya begitu, hanya salah ngomong saja. Maka dia mengundurkan diri ketika publik memberikan kritik. Kita harus punya tanggung jawab moral. Kita harus berani bertanggung jawab atas perbuatan dan lain-lain sebagainya. Tidak ada salahnya Kepala Badan Gizi Nasional mengintrospeksi dirinya. Ya, kalau memang sudah tidak mampu, ya mundur saja. Tidak apa-apa. Mundur, saya kira suatu hal yang perlu kita budaya karena ini menyangkut nasib manusia. Baik, tapi kalau Bang Emrus sendiri nih melihat respons dari pemerintah terkait keracunan MBG ini bagaimana? Karena beberapa pihak menilai gitu ataupun menganggap pemerintah ini seolah santai begitu menghadapi insiden keracunan massal dari program makan bergizi gratis. Bahkan Presiden sendiri mengatakan tingkat kesalahan MBG ini tercatat hanya 0,00017% dari seluruh distribusi. Bagaimana Bang Emrus melihat hal ini? Saya kira Bapak Presiden akan menangani dengan baik. Saya ikuti di media. Beliau begitu tiba dari luar negeri memanggil semua menterinya kan, rapat di rumahnya, membicarakan salah satu yang dibicarakan tentang hal itu.
Saya kira ini menjadi perhatian serius bagi Bapak Presiden. Karena bagi Bapak Presiden Prabowo, satu orang rakyat itu sangat berharga. Karena dia pernah mengatakan begini, satu orang musuh terlalu banyak, gitu ya. 1000 teman terlalu sedikit. Artinya bahwa bagaimana Pak Prabowo punya penilaian terhadap pendekatan kemanusiaan kepada masyarakat, kepada manusia dalam hal ini maksud saya. Jadi oleh karena itu penanganan saya kira akan dilakukan secara serius karena ini program unggulan. Bahkan ada berbagai media, berbagai orang di publik mengatakan hentikan. Saya Ibu termasuk di posisi yang mengatakan tidak harus dihentikan. Tetapi diperbaiki karena peningkatan gizi ini sesuatu yang sangat mulia. Nah, bisakah diperbaiki? Bisa, sederhana kalau mau Bu. Tidak ada masalah. Kalau memang ada inovatif, ada leadership, ada manajerial yang baik dimiliki oleh Kepala Badan Gizi Nasional. Jadi penanggung jawabnya ini adalah bukan secara operasional, bukanlah Bapak Presiden. Bapak Presiden punya niat, punya kemauan yang sangat mulia, diserahkan kepada kepala badan. Harusnya kepala badan tersebut mengevaluasi dirinya. Kalau dari awal dia tidak mampu, ya sudah, nggak usah terima jabatan itu. Karena bukankah direncanakan bahwa peristiwa penanganan ini sebagai zero accident? Coba dicek, ada di media itu. Jadi tiba-tiba terjadi. Saya kira Presiden akan serius menangani ini, menghandle ini, karena bagaimanapun ini janji Bapak Presiden Prabowo di dalam campaign yang kemarin ketika Pilpres. Demikian. Baik, dari tadi Bang Emrus menyoroti begitu ya terkait kinerja dari Kepala BGN. Kalau kita tarik mundur beberapa waktu yang lalu, Kepala BGN ini juga menyebut bahwa kasus keracunan MBG terjadi karena SDM yang butuh jam terbang dalam tata kelola. Bagaimana kemudian Bang Emrus ini melihat respons dari Kepala BGN? Karena terbaru Bang Emrus ada informasi juga bahwa Kepala BGN ini bukan dari ahli gizi begitu, tapi dari ahli serangga begitu. Bagaimana Bang Emrus melihat hal ini? Baik, kalau benar dia ahli serangga, dia harus mengatakan, Bapak Presiden, saya ahli serangga, jangan dibuat saya menangani gizi. Kenapa? Memang pertimbangan politik perlu untuk menduduki jabatan publik. Itu harus kita akui. Tetapi juga tidak boleh melepaskan the right man and the right place. Menurut saya, pengelolaan ini harus orang yang menguasai di bidangnya, yaitu gizi. Tetapi tidak hanya sekedar kemampuan kompetensi di bidang gizi, tetapi dia punya kemampuan enggak di bidang leadership, punya kemampuan enggak dia di bidang manajerial. Saya berpendapat dari sudut manajerial, di dalam manajerial ada yang dikenal dengan POA, suatu konsep dasar di dalam pengelolaan sesuatu, planning, organizing, actuating, and controlling. Nah, bagaimana planningnya? Begitu ya. Nah, baru kita lihat yang terakhir, bagaimana controllingnya. Saya terus terang meragukan kemampuan Kepala Badan Gizi Nasional dari sudut controlling. Karena sudah pernah terjadi beberapa waktu yang lalu, beberapa orang. Kan ini menjadi suatu masukan yang luar biasa, sehingga bisa mengevaluasi daripada kejadian tersebut, sehingga tidak terjadi sampai yang kita saksikan sendiri mencapai 5.000 korban keracunan lebih terjadi baru-baru ini. Demikian. Baik, kemudian Bang Emrus, dalam kasus ini begitu ya, di mana isu kesehatan publik ini juga bersinggungan secara langsung begitu dengan kepentingan politik dan ekonomi. Bagaimana seharusnya etika komunikasi politik ini ditegakkan menurut Bang Emrus? Baik, sederhana. Bagi pemerintah buka saja untuk mengatasi isu-isu miring, dipolitisasi, kan begitu. Pak Prabowo mengatakan jangan dipolitisasi, gitu ya. Atau persepsi publik bisa tidak produktif. Jalan satu-satunya bagi pemerintah membuka semua kejadian tersebut. Peristiwa, mengapa terjadi? Kemengapaannya menjadi suatu yang penting. Karena kalau tidak dijelaskan, masyarakat akan mempunyai persepsi yang liar. Jangan-jangan, kan begitu. Atau orang menduga bahwa bisa terjadi nggak berapa rupiah yang seharusnya per orang, berapa rupiah sampai ke dapur. Kan begitu. Dapur yang menyediakan. Lalu berapa rupiah untuk distribusi, dan lain-lain sebagainya. Banyak
persepsi-persepsi liar. Untuk itu, untuk mengatasinya adalah keterbukaan. Buka saja bagaimana proses bahan bakunya, bagaimana proses produksinya di dapur-dapur MBG, bagaimana distribusinya. Kita ambil contoh. Bisa nggak bahan bakunya itu dicek? Saya tadi malam membahas ini di salah satu media radio, media berita terkemuka di Indonesia. Pendengar ada yang mengatakan bahwa jangan-jangan ayamnya dugan. Nah, jadi liar kan? Adalah tiren, mati kemarin. Gitulah. Mereka menduga. Jadi supaya tidak terjadi persepsi yang liar semacam ini, pemerintah dalam hal ini adalah Badan Gizi Nasional, buka saja prosesnya. Jadi Bapak Prabowo Subianto sejatinya memerintahkan kepada Badan Gizi Nasional, buka semua kelebihannya, buka semua kelemahannya, supaya publik bisa trust. Tentu dengan dibukanya kelemahan-kelemahan tersebut. Misalnya bisa saja ada penyunatan biaya, misalnya ya, per orang harus misalnya sekian ribu atau 15.000, yang sampai jadi sekian, baru bagaimana proses bahan baku, sehingga publik mengetahui. Mohon maaf Ibu, dana yang kita keluarkan untuk makan bergizi gratis itu triliunan. Duit siapa? Duit rakyat. Duit daripada keluarga korban itu. Itu duit kita, maka saya terus terang dan di publik sudah harusnya dirubah, bukan makan bergizi gratis. Kalau gratis kan seolah-olah diberikan begitu tanpa ada biaya. Itu dana duit dari kantong, dari biaya, dari ibu, dari saya, dari keluarga yang memakan makanan bergizi gratis itu dengan pajak kita. Oleh karena itu ada pandangan, ya kita rubah saja lah. Makan bergizi nasional, bukan gratis gitu, karena kita bayar kan itu. Nah untuk itu saya pikir sebagaimana pertanyaan Ibu tadi, buka kejadian itu. Tentu di sisi lain dibuka juga proses keberhasilan. Karena kan ada dapur-dapur yang berhasil. Saya kira keterbukaan semacam itu hal yang baik sehingga persepsi publik tidak muncul liar. Demikian. Baik, tadi Bang Emrus mengatakan begitu ya, bahwa pentingnya untuk transparansi dan keterbukaan. Betul. Tapi Bang Emrus, akhir-akhir ini bahkan baru hangat begitu ya menjadi pemberitaan di media soal kasus wartawan yang ID pers istananya ini dicabut gara-gara menanyakan masalah keracunan MBG ke Presiden Prabowo Subianto. Meskipun Biro Pers dari Istana sudah meminta maaf dan mengembalikan ID pers tersebut. Tapi bagaimana Bang Emrus melihat kasus ini? Baik, kita pisah dua persoalan. Persoalan mencabut identiti ini adalah tindakan melanggar daripada kebebasan pers kita. Itu hak daripada pers. Wartawan Ibu jangan lihat sebagai pribadi. Dia adalah mata, hidung, telinga masyarakat. Begitu. Mereka bekerja untuk masyarakat. Kalau dicabut, bagaimana dia bekerja? Dan yang dilakukan dia tidak kriminal. Gitu ya. Dia menanya hak rakyat. Mohon maaf. Hak rakyat melalui jurnalis bertanya. Jadi kalau misalnya dikatakan, oh di luar konteks, di luar tema, kan ada masalah. Wartawan itu saya termasuk adalah dosen jurnalistik. Selalu saya ajarkan kepada mahasiswa saya bahwa Anda harus bertanya sesuatu yang isu yang aktual di rakyat. Jadi tidak boleh tergiring daripada agenda si narasumber, tetapi sempatkan kesempatan itu untuk mewakili rakyat untuk bertanya. Bukankah wajar ditanya tentang penanganan MBG di tengah ribuan yang keracunan? Saya termasuk yang mengkritik ini. Untungnya ada kesadaran baru bagi istana, sudah dikembalikan. Kita apresiasi. Pencabutan kemarin identitinya itu suatu hal yang sangat tidak bagus, yang sangat kita kritik. Tetapi untung istana mengembalikannya. Dan itu suatu tindakan yang bagus dan tidak boleh terjadi karena itu adalah pelanggaran nilai-nilai demokrasi karena kebebasan masyarakat mendapat informasi melalui wartawan dan kebebasan untuk berpendapat atau katakanlah berkomunikasi. Komunikasi atau jurnalistik part of komunikasi suatu hal yang substansi dalam hidup manusia. Bayangkan kalau manusia tanpa berkomunikasi. Tak terbayang oleh saya negeri ini menjadi negeri apa. Justru dengan adanya komunikasi, dengan adanya jurnalistik, dengan adanya wartawan,
jurnalis bertanya adalah itu kan fungsi sosial kontrol yang dipegang oleh media kita. Jadi media adalah watchdog. Kalau media sudah tidak bisa lagi bertanya, saya kira suatu kesalahan besar bagi negeri ini. Tetapi saya harus apresiasi istana mengembalikan dalam waktu yang sangat singkat. Kita beri apresiasi. Ada kesadaran baru. Demikian. Baik, kemudian kalau Bang Emrus ini bagaimana juga melihat begitu ya istana yang merupakan tangan kanan dan pembantu dari Prabowo Subianto ini berusaha untuk menutup dan seolah-olah membentengi Prabowo dari berbagai carut-marutnya kasus soal keracunan MBG ini. Karena Bang Emrus beberapa kali media ini memang tidak dimudahkan begitu dalam akses bertanya ke Prabowo Subianto soal kasus keracunan MBG ini. Bagaimana Bang Emrus melihat hal itu? Baik, kalau memang ada katakanlah dipersulit, pendapat saya kira tidak benar itu. Tetapi perlu kita uji, benarkah mempersulitkan begitu wartawan dalam peliputan? Kalau itu terjadi, saya kira itu suatu tindakan yang tidak memahami tentang jurnalistik. Ya, jurnalistik adalah mata, hidung, telinga masyarakat. Jangan batasi para wartawan dalam peliputan apapun. Namun tentu mereka bisa meliput apapun, tetapi mereka dalam memberitakan tentu ada batas-batasnya, kode etik jurnalistik, ya kan? Ini salah satu. Oleh karena itu maka wartawan selalu melakukan check and recheck, double check, triple check, dan lain-lain untuk akurasi data. Jadi artinya bahwa pemerintah harus bekerja sama antara pejabat dengan para jurnalis karena mereka saling membutuhkan kok. Pemerintah demi rakyat, jurnalis demi rakyat. Mereka seharusnya bergandeng tangan saling membutuhkan. Demikian. Baik, kemudian Bang Emrus sebagai kepala negara sejauh mana begitu seharusnya Presiden Prabowo ini terlibat dalam narasi publik mengenai krisis seperti ini yang memang sedang menjadi sorotan publik, bahkan berbagai media asing begitu juga menyoroti terkait kasus keracunan MBG ini. Baik, saya pikir di zaman post-truth ini, Bu, di zaman keterbukaan, di zaman global, satu kejadian di satu titik di seluruh dunia bisa menjadi wacana dunia. Jadi ini tidak bisa tidak diliput oleh media internasional global. Bagaimanapun secara kebangsaan ini mencoret wajah kita semua. Tidak hanya wajah pemerintah, termasuk wajah kita. Tetapi kita bersyukur bahwa Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan ada penguatan. Berarti ada evaluasi yang dilakukan ke depan. Dan publik juga memberikan tanggapan yang sangat kritikal. Tidak serta-merta membeo begitu saja. Bahkan dialektika terjadi. Nah, inilah suatu dialektika wacana yang menurut saya sangat positif. Dan pemerintah akan menangani ini dengan baik. Sehingga bahwa penanganan makanan bergizi gratis nanti akan bisa lebih baik dengan zero accident. Kenapa saya tekankan sebagai zero accident? Karena makanan asupan itu masuk ke tubuh kita dan diproses melalui pencernaan kita. Tidak boleh kita keluarkan kalau sudah kita telan. Sedemikian rupa. Jadi oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita. Ini harus dikelola berdasarkan pendekatan kemanusiaan. Dan pendekatan secara personal. Dan kalau kita lihat, bisakah dilakukan kontrol, pengawasan, penilaian? Misalnya kita ambil contoh. Apakah makanan bahan baku itu sudah memenuhi standar kesehatan? Apakah pengemasan sudah melalui proses yang baik? Apakah dari waktu diproduksi hingga disampaikan distribusi? Bagaimana di kendaraan? Bagaimana pembungkusannya? Jangan-jangan makanan itu masih panas, sudah dibungkus sedemikian rupa untuk mengejar waktu. Bu, saya pada kesempatan ini izinkan saya memberikan tawaran penyelesaian masalah ini, Ibu. Saya menawarkan, saya mengusulkan kepada Bapak Presiden Prabowo, serahkan itu ke kantin-kantin sekolah, mengelola. Udah berpengalaman mereka menyajikan makanan di sekolah sesuai dengan katakanlah konsumennya di sekolah tersebut. Penanggung jawabnya tunjuk saja kepala sekolah atau wakil kepala sekolah dan dikerjakan bersama dengan
persatuan guru, murid, dan orang tua melakukan sebagai semacam katakanlah pengawas, gitu ya. Persatuan guru, murid, dan orang tua melakukan pengawasan. Pengelolanya kantin-kantin sekolah. Sehingga dana itu disuplai langsung tunai kepada kepala sekolah, kepada sekolah, dan dikelola di kantin-kantin tersebut. Dan di seluruh Indonesia bisa dilakukan itu. Ataupun memang bisa diserahkan itu kepada yang terbiasa menyajikan catering-catering dengan higienis yang boleh dikatakan tidak pernah keracunan. Saya kira perusahaan-perusahaan catering kita sangat banyak itu yang sudah berpengalaman. Misalnya catering yang mensuplai ke pesawat terbang. Soal quality, harga soal kedua. Artinya bisa nggak dilakukan itu? Bagaimana penyajian tanpa keracunan? Atau Ibu, baru Sabtu kemarin saya ikut acara adat Batak, pernikahan adat Batak, ribuan yang datang, tetap dikemas kok dengan baik. Kita makan nggak ada keracunan itu. Nah, saya menduga, jangan-jangan dapur ini belum punya pengalaman, sebagaimana juga diakui oleh kepala badan tadi. Artinya bahwa perlu dilakukan orang-orang yang baru di situ. Saya terus terang mengatakan, karena ini menyangkut soal makanan yang masuk ke mulut kita, ke pencernaan kita, tidak boleh dieksperimentalkan. Uji coba. Nah, untuk itu saya kira saya ikuti media. Kenapa tidak dilakukan dulu moratorium? Saya kira mungkin sudah dilakukan kali ya, dihentikan dulu, dievaluasi. Dan setelah dievaluasi, lakukan pilot project. Misalnya 1 sekolah atau 2 sekolah, gitu ya penanganannya. Dari situ dievaluasi lagi, sehingga kalau sudah memang bagus, baru dibuat pemodelan. Atas dasar pemodelan itulah berlaku secara nasional. Tetapi saya tetap berpendapat bahwa jangan hentikan, tetap lanjutkan, tetapi dengan perbaikan yang sangat signifikan, dan orang yang paling bertanggung jawab adalah kepala Badan Gizi Nasional. Dia harus maju ke permukaan mengatakan, saya akan bertanggung jawab, saya akan perbaiki ke depan. Tidak boleh terjadi. Saya bertanggung jawab. Harus begitu. Ibaratnya dia seorang panglima di bidang gizi nasional kita. Maju ke permukaan, saya bertanggung jawab. Maafkan atas kejadian kemarin. Jangan sekali-sekali mengucapkan hanya sekian persen, 0,0 sekian persen. Tidak signifikan, tidak bisa begitu. Ini soal nyawa, soal manusia. Tidak bisa begitu. Lebih baik minta maaf daripada mempersoalkan angka untuk pembenaran daripada kejadian tersebut. Beda kalau kasusnya adalah buah-buahan. Seperti saya sebut tadi ya. Dari 100, 5 busuk, 5%, 95% bagus. Boleh. Untuk buah-buahan, untuk ternak atau non-manusia. Non-manusia dalam arti asupan ke dalam. Bisa nggak kita katakan misalnya, bisa juga untuk manusia, tapi tidak menyangkut makanan. Bahwa murid SD kelas 6, 95% diterima di SMP yang bermutu, 5% tidak signifikan. Wah, pendidikan itu mutu. Atau katakanlah kelas 3 SMA tertentu di Jakarta masuk ke UI 95%. Wah, itu boleh pemakaian angka. Tetapi menyangkut kesehatan, harus zero accident. Demikian. Baik, terima kasih Bang Emrus atas waktu dan kesempatannya. Kita sama-sama berharap begitu ya agar pemerintah benar-benar turun tangan sehingga tidak ada lagi kasus keracunan massal akibat program MBG ini. Sekali lagi terima kasih Bang Emrus. Semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan. Baik, terima kasih Bu Maria. Salam teman-teman di studio dan salam sehat buat seluruh pendengar Tribuners dimanapun berada. Baik, dan juga terima kasih untuk Tribuners yang sudah menyaksikan Tribun News on Focus hari ini. Di akhir kata saya Mariana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.